Kepada semua pemirsa Live Unlimited dimanapun berada hari ini, kita akan belajar dan merayakan bersama-sama Hari Pentakosta dengan satu pelajaran yang sangat unik dan luar biasa. Karena itu mari masuk kita bersama-sama dengan saya dalam program Live Unlimited. Ya, hello dan welcome back. Welcome back kepada apa? Kepada program Live Unlimited. Ya, kepada semua pemirsa dimanapun berada di seluruh Indonesia. Senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu bersama-sama di dalam program Live Unlimited ini bersama dengan saya, Susan Hoover. Di channel yang sama, di hari yang sama, di waktu dan jam yang sama, kita bisa ketemu setiap minggu di sini dan belajar hal-hal yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp atau nomor telepon dan beberapa social media yang boleh digunakan untuk menghubungi tim kami untuk minta doa, pertanyaan, mau tahu lebih lagi tentang Yesus, atau untuk mungkin mau follow atau subscribe dalam social media biar bisa selalu dapat update yang paling baru dan episode-episode yang akan dikeluarkan juga di YouTube. Saya senang sekali hari ini kita bisa merayakan atau memperingati satu hari yang cukup spesial, yang tidak semua orang tahu sejarah atau latar belakang yang sebenarnya. Dan itu adalah Hari Pentakosta. Nah, mungkin ada beberapa orang di dalam kepercayaan Kristen yang merasa mereka tidak perlu merayakan Hari Pentakosta atau itu hanya satu arti yang tertentu. Tapi saya mau bawa kita hari ini untuk benar-benar belajar bersama-sama. Ada sejarah, ada arti yang sangat-sangat luar biasa daripada Hari Pentakosta. Kenapa? Sebab melalui Hari Pentakosta itu sebenarnya Pentakosta membawa perjanjian baru. Nah, banyak orang merasa kalau mereka buka Alkitab bahwa perjanjian baru itu mulai pada sebelum Injil Matius. Nah, memang itu di Injil Matius di mana kita mulai membaca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil semua adalah kabar baik kedatangan Yesus Kristus di dunia ini. Dan semua kehidupannya, perjalanannya, pelayanannya yang dia jalani selama dia ada di dunia. Sampai disalibkan, mati, dan bangkit. Tetapi sebenarnya dalam Injil ini semuanya, kita belum melihat kesempatan untuk kita, umatnya Tuhan, masuk di dalam perjanjian baru. Nah, ada tanda-tanda dan Yesus sudah datang untuk menunjukkan kepada kita seperti apa perjanjian baru itu. Tetapi kita, umatnya Tuhan, belum benar-benar terima dan memasuki perjanjian baru sampai pada hari Pentakosta. Itu pertama kali kita semua umat Tuhan benar-benar masuk ke dalam perjanjian baru. Nah, itu ajaib sekali. Berarti hari ini kita tidak hanya ingat hari Pentakosta untuk kejadian apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, pertama kali mereka rayakan di situ, tetapi itu adalah satu hari yang memperingatkan kita sampai hari ini apa yang kita miliki di dalam Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus ingat bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang hari-hari besar seperti Jumat Agung atau Hari Paskah. Tentang ini semua bahwa itu adalah hari yang spesial di mana Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Itu bukan saja terjadi kepada hari yang biasa, tetapi itu semuanya jatuh persis pas kepada hari perayaan orang Yahudi, di mana Tuhan mengambil sesuatu yang adalah gambaran Yesus di perjanjian lama. Dan itu dipembarui dan masuk kita dalam yang sesungguhnya, yang sebenarnya di dalam Yesus, di dalam perjanjian baru. Kalau pemirsa yang setia mungkin bisa ingat semuanya yang kita pelajari sampai di sini. Mungkin bisa ingat bahwa Yesus bukan saja disalibkan pada hari yang biasa, tetapi itu pas pada perayaan Yahudi yang Passover, di mana mereka merayakan dan memperingati bagaimana mereka korbankan domba-domba dan menggunakan darah domba di atas pintu mereka untuk diselamatkan daripada Romawi yang mau datang waktu mereka akan dibebaskan di Mesir.
Nah, Yesus menjadi domba, satu korban yang sempurna, pas disalibkan pada hari perayaan yang sama. Jadi makanya hari ini kita tidak taruh lagi darah domba di atas pintu kita. Karena kita percaya itu hanya gambaran keselamatan yang akan datang melalui salib Kristus. Wow, itu sangat luar biasa. Dan bukan saja sampai di situ saja. Pada hari kebangkitan Yesus, pada hari yang ketiga, kita tahu bahwa itu jatuh pas kepada satu perayaan orang Yahudi yang lain. Itu adalah perayaan buah sulung, di mana mereka merayakan buah sulung, buah yang pertama dari banyak yang akan datang. Berkata dalam firman Tuhan bahwa Yesus menjadi buah sulung yang pertama. Yesus menjadi yang pertama yang mengalami kebangkitan dari para antara orang mati dengan hidup yang baru dan hidup yang kekal. Dan dia menjadi yang pertama dari kita semua yang akan menjadi juga buah-buah keselamatan Tuhan. Orang yang bisa memiliki keselamatan dan hidup kekal. Jadi setiap hari di mana Yesus melakukan sesuatu yang ajaib, kematiannya di mana dia disalibkan, kebangkitannya di mana dia membawa kemenangan, semua jatuh pada hari yang spesial perayaan orang Yahudi. Sama juga dengan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pentakosta itu adalah satu hari yang sebelumnya sudah ada dalam sejarah dan dalam perayaan orang Yahudi. Itu adalah hari yang dimana mereka memperingati tuayan yang masuk ataupun mereka memperingati dan merayakan hari di mana hukum Taurat diberi oleh Musa. Nah, sebenarnya kata pen itu hanya berarti, berarti kata 50, karena itu 50 hari setelah perayaan sebelumnya. Nah, kenapa itu penting dan Roh Kudus mau datang, atau saya katakan perjanjian baru itu datang pada hari Pentakosta? Itu karena sama seperti hari-hari perayaan sebelumnya, oleh korban Yesus, oleh kebangkitan Yesus, itu membawa kita masuk dari hanya perjanjian lama, gambaran-gambaran Yesus, untuk hidup di dalam perjanjian baru, di mana kita nikmati keseluruhan, kepenuhan daripada Yesus, sama dengan hari Pentakosta. Nah, ini bukan saja dari saya, ada juga klip-klip video kalau belajari sejarah hari Pentakosta dan apa yang terjadi sebenarnya. Kita bisa nonton satu klip ini untuk dapat pengertian sejarah dan latar belakang yang lebih jelas sebelum kita masuk dalam ayat firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita nikmati dan pelajari bagaimana Pentakosta membawa perjanjian baru melalui klip yang singkat ini. Pentakosta. Setelah hari kenaikan Yesus, orang percaya merayakan hari Pentakosta. Tapi, apa yang dimaksud dengan Pentakosta? Hari Pentakosta sudah dirayakan sejak zaman Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu. Disebut sebagai Hari Raya 7 Minggu karena hari ini dirayakan 7 minggu setelah Hari Paskah, seperti tertulis di Imamat 23 ayat ke-15-16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Hari Raya 7 Minggu juga sering disebut sebagai Hari Menuai. Dan Hari Raya Pentakosta merupakan hari diberikannya hukum Taurat di era Perjanjian Lama, dan termasuk dari 3 hari raya utama yang diperintahkan Tuhan di Perjanjian Lama, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Hari Raya 7 Minggu disebut sebagai Hari Raya Pentakosta, dimulai saat Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus di Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-4 sampai ke-5. Ya, saya harap melalui video klip yang singkat ini lebih jelas lagi apa yang saya ceritakan. Dan betul sama apa yang saya sampaikan, bahwa sebelumnya sudah ada namanya Hari Pentakosta. Jadi bukan kita kasih nama Pentakosta dengan Roh Kudus datang. Itu sudah adalah satu perayaan yang sudah ditetapkan sejak ada hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi untuk kita hari ini?
Karena Yesus berjanji, dan Yesus tidak katakan pada hari itu akan datang, tapi Yesus berjanji akan ada Roh Kudus. Nah, kita harus mengerti dengan kedatangan Roh Kudus. Kedatangan Roh Kudus bukan saja untuk beberapa orang yang spesial dan mengurapi, mungkin untuk nabi-nabi, untuk mereka bernubuat, atau untuk raja-raja, untuk mereka lakukan posisinya di perjanjian lama. Tapi untuk perjanjian baru, Roh Kudus itu akan menjadi kehadiran Tuhan, rohnya dari Tuhan sendiri yang dapat masuk ke dalam setiap orang percaya. Nah, ini sebenarnya yang Tuhan mau dari dulu. Dia tidak mau selalu hadiratnya terpisah di ruang Maha Kudus, terpisah jauh daripada semua orang. Tujuan dari pertama adalah Tuhan mau dekat dan sangat dekat kepada umatnya. Tetapi tanpa korban yang sempurna, tanpa sudah ada Yesus, itu mustahil. Dengan hanya darah daripada domba, darah daripada binatang, itu tidak mungkin. Makanya setelah Yesus sudah bangkit, setelah Yesus sudah mati dan bangkit, sudah menjadi korban yang sempurna, sudah melakukan semuanya, dia beri satu janji kepada murid-muridnya. Ini kita temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Berkata pada satu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah, kita tahu dia sudah berkata sebelumnya tentang Roh Kudus itu adalah penolong, itu adalah penghibur. Dia sudah janjikan banyak hal. Di sini dia memberikan satu nama atau panggilan bagi Roh Kudus. Itu adalah janji Bapa. Karena dengan kita menerima janji Roh Kudus, ini adalah janji terbesar dari semuanya. Karena melalui kita menerima Roh Kudus atau roh datang daripada Tuhan, itu menjadikan kita anak-anak Allah. Dapat memanggil dia Bapa, itu yang dikatakan dalam kitab Roma, dan membuat kita bisa menerima semua janji yang lain. Jadi untuk membawa kita masuk dalam perjanjian baru, di mana kita menjadi diselamatkan oleh karena Yesus, kita menerima hadirat Allah dan dijadikan anaknya. Itu hanya bisa dengan melalui korban, melalui kebangkitan Yesus, dan Roh Kudus dicurahkan, kita masuk dalam perjanjian baru dengan menerima janji Bapa Roh Kudus itu. Yesus pun katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat Yesus mengatakan ini dan Yesus naik ke surga, itu hanya tinggal waktu 10 hari. Memang tidak lama lagi. Dan Yesus di sini berjanji Roh Kudus. Dengan kedatangan Roh Kudus, kita masuk dalam perjanjian baru. Jadi sebenarnya bukan hari Pentakosta yang membawa kita masuk dalam perjanjian baru. Kita harus mengerti, hari Pentakosta itu adalah satu perayaan. Dulu yang merayakan hukum Taurat diberi. Karena itu Roh Kudus akan datang pada hari yang sama, pada perayaan itu untuk membaharuinya. Supaya jelas-jelas kepada kita semua hari ini, kita tidak lagi hidup di bawah atau merayakan hukum Taurat. Tapi sekarang kita hidup di bawah dan merayakan kedatangan Roh Kudus yang membawa keselamatan kepada kita, yang membawa posisi anak Allah kepada kita, dan menjadikan kita satu dengan Tuhan dalam perjanjiannya, di mana kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dan bukan lagi oleh perbuatan hukum Taurat. Ada ayatnya lagi, kita bisa masuk lagi pada pasal 2. Dalam pasal 2, hari Pentakosta berkata, ketika tiba hari Pentakosta, jadi bisa lihat di sini, tiba harinya, sudah ada namanya hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tipuan angin keras, whoosh, dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebar dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ini pertama kali kita melihat murid-murid Yesus penuhlah dengan Roh Kudus. Ini pertama kali kita bisa lihat mereka bukan saja dengan kekuatan mereka sendiri. Sebelumnya kita bisa lihat mereka tidak pernah alami seperti ini. Ini adalah hari yang baru. Hari di mana mulai kita semua orang percaya boleh menerima, boleh alami
kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan kita masuk di dalam satu perjanjian yang baru. Beda sekali dengan yang lama. Nah, dengan masuk Roh Kudus dengan suara apa? Dengan suara seperti angin besar. Ini luar biasa karena angin itu adalah memang seperti satu lambang daripada Roh Kudus. Kenapa? Karena memang sampai hari ini kita tidak bisa melihat dengan mata kita Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu seperti apa. Ini adalah roh. Tetapi kita boleh rasakan, kita boleh lihat efeknya, hasil daripada Roh Kudus. Sama seperti angin. Kalau ada angin yang lewati hari ini, saya tidak bisa dapat melihat, kita semua tidak dapat melihat anginnya. Tetapi kita boleh melihat mungkin pohon-pohon ya di mana kita bisa lihat mungkin mereka bergerak oleh kekuatan angin itu. Atau kita sendiri mungkin dapat merasakan angin itu saat itu lewati kita. Nah, sama dengan Roh Kudus. Kita tidak dapat melihat Roh Kudus, tapi boleh merasakan dan boleh lihat, perhatikan ada efek atau hasil dari Roh Kudus. Luar biasa sekali itu datang dan memenuhi mereka semua. Dan mereka langsung pada saat itu mulai menerima karunia-karunia roh. Mulai bisa melakukan hal yang sebelumnya tidak bisa lakukan. Dan dari sejak hari itu mereka masuk dalam perjanjian baru. Memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan mereka. Ini kita harus mengerti. Ini bukan satu hari, efeknya satu hari dan setelahnya Roh Kudus kembali ke surga dan tidak lagi. Hari Pentakosta ini adalah awal dari satu perjanjian baru yang kita nikmati sampai hari ini. Di mana Roh Kudus suruh dicurahkan bukan saja ke satu tempat yang khusus, kepada satu orang yang khusus dan spesial, tetapi kepada semua umat percaya. Kita semua yang sudah disucikan oleh darah Yesus sudah dapat menerima Roh Kudus. Dan hidup kita akan berbeda daripada sebelumnya. Kita bisa perhatikan bedanya hari mereka merayakan hukum Taurat diberi dengan harinya Pentakosta di mana Roh Kudus diberi. Jelas-jelas berkata kepada kita dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai 8. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Nah, ingat apa kita hari ini adalah Pentakosta itu membawa perjanjian baru. Ini adalah perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, ini sangat asik sekali kalau kita membandingkan di mana hukum Taurat diberi dan Roh Kudus diberi. Nah, kita tahu hukum Taurat itu diberi oleh daripada Musa. Dia memberi 10 perintah Allah yang dituliskan dalam batu dan diberikan kepada umatnya pada waktu itu. Dibandingkan dengan Roh Kudus yang diberi langsung dari para surga, datang dari para Tuhan untuk menghidupkan dan menolong kita semua. Perbedaannya seperti ini, berkata, pada hari pun kita bisa lihat bukti, pada hari Musa memberi hukum Taurat kepada umatnya. Apakah tahu hasilnya? Itu sebenarnya mungkin kita pikir diterima dengan sukacita, diterima dengan senang, tapi mereka langsung mulai melanggar hukum-hukum yang Tuhan beri, perintah-perintah yang Tuhan beri kepada mereka. Dan hasil pun dari mereka langsung menerima hukum Taurat adalah apa? Dengan mereka menerima hukum Taurat, pada hari itu 3.000 orang dihukum mati. Karena hukum Taurat itu membawa penghukuman kepada orang yang melanggarnya. Itu tidak dapat menolong, itu hanya beri standarnya yang sempurna dari para Tuhan. Dan semua orang yang gagal layak dihukum sampai hukuman mati. Tapi kalau dibandingkan dengan hari Pentakosta ini, di mana Roh Kudus dicurahkan, bukan lagi hukumnya dari para Tuhan. Roh Kudus datang sebagai penolong, memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Menolong kita, membawa keselamatan, membawa posisi kita menjadikan anak Allah. Dan pada hari Pentakosta, memampukan Petrus contohnya, untuk bangkit berdiri memberitakan Injil. Sampai tahu hasilnya, 3.000 orang diselamatkan, mendapatkan hidup kekal. Jadi saat hukum Taurat diberi, orang sampai mati, terima hukuman mati karena tidak sanggup melakukan yang sempurna dari para Tuhan. Yesus sudah melakukan itu semuanya dengan sempurna bagi kita. Sudah memenuhi setiap syarat bagi kita. Dan karena itu, pada hari Pentakosta yang baru di sini, Roh Kudus dicurahkan dan hasilnya apa?
Orang dimampukan untuk ambil langkah-langkah bersama dengan Tuhan, nikmati keselamatan, dan sampai membawa hidup kekal itu kepada orang lain. Jadi hari ini kita harus tahu, kita adalah orang yang hidup dan membawa kepada yang lain suatu perjanjian yang baru, di mana kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan hidup oleh Roh. Inilah perjanjian yang beda sekali dan baru bagi kita semua. Makanya hari ini kita tidak harus kembali lagi kepada perjanjian lama dan mau cari hadirat Tuhan hanya di ruang Maha Kudus atau hanya imam besar bisa masuk. Tapi kita semua hari ini bisa rayakan hari Pentakosta atau nikmati hari Pentakosta itu setiap hari dengan mengerti Roh Kudus sudah dicurahkan ke dunia, boleh tinggal dalam setiap orang percaya, dan kita boleh nikmati hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan, tidak ada yang memisah sama sekali. Mungkin untuk dapat pelajar ini lebih baik lagi, saya ingat satu hari saya berjalan di kota Roma dan temukan satu tempat yang juga ada namanya Ruang Kudus. Mari ikut bersama dengan saya pelajari sedikit dari kota Roma. Hari ini saya di kota Roma dan baru keluar dari gereja yang ada di belakang saya. Nah, gereja yang di belakang saya ada beberapa hal yang istimewa yang mereka merasa sangat penting, seperti tangga kudus, dan mereka juga punya satu ruang. Saya tidak masuk tadi, cuma lihat dari luar. Mereka namakan ruangan ini Holy of Holies, Ruang Maha Kudus. Nah, kita tahu sebutan itu Ruang Maha Kudus sebenarnya dari tabernakel dalam perjanjian lama, di mana hadirat Tuhan ada bagi bangsa Israel. Dan mereka tidak boleh masuk sebarangan. Hanya imam yang besar boleh masuk sekali setahun membawa korban untuk bangsa Israel itu. Nah, kenapa hari ini seharusnya tidak ada ruang Maha Kudus lagi? Nah, mereka namakan tempat ini bukan untuk mengatakan hadirat Tuhan di sana, tapi mereka katakan ini adalah ruang paling kudus di dunia menurut mereka. Nah, ini menariknya. Boleh masuk kalau mau menyembah Yesus di dalam ruang itu? Bolehlah masuk. Tapi seharusnya kita tahu sesuatu yang sangat penting. Bahwa Tuhan berkata, kita tidak harus masuk lagi ke satu tempat cari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru semuanya berubah. Kalau kita tahu saat Yesus disalibkan berkata bahwa ruang Maha Kudus itu dibuka dari para Tuhan. Dibuka dari para Tuhan. Artinya apa? Karena sudah ada satu korban yang sempurna, yang menyucikan, hapuskan darah. Tidak perlu lagi satu ruang yang terkhusus, yang terpisah hadirat Tuhan, tapi Tuhan sudah boleh dekat kepada kita, manusia. Bahkan dikatakan dalam Roma, ya Roma adalah surat yang dituliskan kepada gereja orang percaya di kota ini, di mana Rasul Paulus katakan, jangan katakan, siapa yang akan naik ke surga, yaitu bahwa Yesus turun. Atau siapa akan turun ke dalam maut, bahwa Yesus itu naik. Tapi apa katanya? Iman atau kebenaran karena iman katakan apa? Bahwa firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya bahwa hadirat Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita. Bukan jauh-jauh. Bukan di satu tempat yang istimewa, tapi sudah ada di dalam kita. Jadi mari kita ikut apa yang firman Tuhan katakan. Menurut firman Tuhan, Rasul Paulus apa? Jangan katakan Yesus itu jauh. Yesus itu sudah dekat, bahkan yang paling dekat kepada kita dalam hati kita. Ya, banyak hal yang kita pelajari bersama-sama hari ini. Dan satu perbedaan yang sangat besar sekali dengan kita sekarang hidup bukan saja lagi di bawah hukum Taurat tapi dipimpin oleh Roh. Itu berkata dalam Galatia. Ini ayat yang terakhir untuk kita semua hari ini. Dalam Galatia 5 ayat 18 berkata apa? Akan tetapi jika kalau memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ada satu pindahan yang terjadi. Sama seperti kita kadang-kadang pindah rumah, pindah tempat. Sadar nggak, kita sudah dipindah dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Makanya hari ini kita tidak datang lagi kepada Tuhan membawa korban-korban domba atau melakukan hal yang ada dalam perjanjian lama. Karena itu semuanya sudah dipenuhi, sudah selesai
oleh korban Yesus. Jadi sekarang kita masuk dalam satu perjanjian baru, kita dipimpin oleh Roh. Nah, dalam perjanjian lama, Musa yang memberi perintah Allah kepada mereka, ada yang dituliskan di lolo batu yang seperti ditunjukkan di sini. Nah, apa yang terjadi? Mereka bisa membaca, mereka bisa baca tulisan perintah-perintah untuk jangan mencuri, ya, untuk jangan membohong, untuk jangan membunuh. Mereka bisa baca itu semua. Tetapi masalahnya dengan kekuatan diri sendiri, mereka tidak sanggup untuk menghidupi, tidak sanggup untuk taatin. Jadi ini hanya menunjukkan apa yang Tuhan minta. Tapi setiap anak manusia kalah, tidak dapat melakukannya. Tidak ada yang dapat menang, tidak ada yang dapat sampai selesaikan sempurna. Setiap orang salah dan jatuh daripadanya. Jadi ini hanya memperingatkan kita bahwa kita semua tidak sempurna dan tidak sampai standarnya Tuhan. Nah, Yesus datang melakukan semuanya dengan sempurna. Karena itu, kita tidak lagi hanya memiliki tulisan di luar, katakan apa yang tidak boleh. Tetapi Roh Kudus yang dapat menulis ini adalah Roh yang masuk dalam hati, transformasikan kita dari dalam dan memimpin kita. Jadi bukan saja kita tahu untuk tidak mencuri, tidak membohong, tapi Roh Kudus dapat memampukan kita sebagai penolong untuk memperkatakan yang benar, memperkatakan yang baik. Jauh berbeda dengan hanya berapa hal diperintahkan kepada kita untuk jangan lakukan. Sekarang kita terima kemampuan oleh Roh Kudus untuk benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Dapat tahu yang terbaik daripada Tuhan. Ini adalah hasil-hasil perjanjian yang baru. Kita masih memiliki Tuhan yang sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada berubah di dalam Tuhan. Tetapi apa yang diubahkan adalah perjanjiannya bagi kita. Sekarang kita tidak hidup oleh perbuatan apa yang kita buat untuk melayakkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang kita tahu Yesus yang sudah melayakkan kita. Dan oleh karena itu kita sudah terima Roh Kudus. Dan kita sekarang hidup dengan Roh Kudus atau Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Memimpin setiap langkah kehidupan kita. Wow, itu indah sekali. Jadi hari ini saya berharap dengan pengertian yang benar, kita dapat tahu apa arti Pentakosta yang sebenarnya. Itu adalah membawa perjanjian baru kepada kita. Membawa hubungan Roh Kudus kepada kita. Supaya kita bisa nikmati keselamatan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengannya. Dengan tidak ada terbatas lagi. Dan Dia sendiri adalah penolong di dalam diri kita. Transformasi kita untuk menjadi sepertinya. Kabar yang luar biasa kita pelajari bersama-sama hari ini. Mari kita ambil waktu ini. Berdoa dan bersyukur oleh karena kehadiran Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita semuanya. Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi korban sempurna yang menyucikan kami semua untuk kami sendiri boleh menjadi tempat tinggal Roh-Mu. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami bahwa Engkau mati, bangkit, naik ke surga dengan satu tujuan, mencurahkan Roh Kudus, memindahkan kami masuk dalam satu perjanjian yang baru. Supaya kami hidup di bawah kasih karunia dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami setiap hari. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang kami sudah terima. Kami bersyukur untuk keselamatan yang sesungguhnya daripadamu. Semua kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Di dalam nama kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kalau ada hari ini yang merasa belum pernah percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus ini, belum tahu, belum mengerti semuanya, segera hubungi call center, segera hubungi hotline kami, dan kami akan sangat senang untuk menceritakan semuanya. Dan saya harap sepanjang minggu ini dan seterusnya, kita boleh ingat terus apa yang kita sudah memiliki dalam Tuhan dan membawa kita untuk bersyukur terus. Kita akan jumpa lagi minggu depan dalam program Life Unlimited. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.